Nah, airnya hitam guys. Ini jamurnya pun terangkat semua nih. Jamur ini nanti kita angkat pakai krim. Kita taruh krim nih jamurnya. Nah, ini jamurnya. Sampai ke badan. Ya, satu badan. Ini masih kotak-kotak nih kan jamur juga. Nah, sampai ke muka juga nih. Nah, muka masih lumayan tebal dan keras jamurnya. Ini kita coba. Aduh. Nah, jamurnya tebal-tebal kayak skabies ya. Oke, tanpa berlarut-larut, sekarang kita mandiin dulu si cherry-nya. Banyak juga nih mas ini jamurnya. Padahal udah berapa kali mandiin. Karena jamurnya terlalu parah, itu harus dilakukan pengulangan dan pengulangan. Masih wajar. Ya, Oke, sekarang langsung kita bawa si cherry-nya ke tempat grooming di belakang, di ruangan grooming, di wastafel grooming. Disimak waktu proses groomingnya. Ya, grooming bulu kucing kayak gini yang nggak ada lagi bulu kan mudah. Kalau posisi kayak gini ya jamur satu badan. Ya teman-teman lihat nanti saya jelaskan sedikit tentang mandiin kucing jamuran. Oke. Jamur satu badan jamuran. Parah kali di bagian ini, keras kali nih, bergerigi, tebel kali masih jamuran. Nah jadi buat teman-teman baik pakai handscoon ya, karena mana tahu nanti tangan teman-teman sensitif, jadi bisa nular jamurnya. Oke, kita taruh krim dulu supaya terangkat jamurnya. Nah ini dia ekornya dibungkus, karena ekornya luka di bagian ujung, digigit sama dia. Kalau nggak dibungkus tambah parah lukanya. Ini karena udah nampak daging, malahan udah nampak tulang ya, karena digigit. Mungkin gitu dicukur bulu dia. Dia kaget tengok ekornya kayak ekor tikus, nggak ada lagi bulu. Jadi dia takut ataupun dimainin, digigit sendiri sampai luka.
Ini kita buka karena mau grooming. Emang untuk perawatan supaya apa? Harus dibuka dan diganti perban baru. Ini kita buka karena habis kita mandiin. Nanti kalau udah siap kita mandiin akan kita perban lagi. Marah-marah. Nah, ini dia bentuk ekornya. Ini tulangnya. Ini tulangnya. Digigit nih masih luka nih. Kalau nggak diperban makin digigit makin luka. Jadi harus diperban dan harus diganti tiap hari. Ini jamurnya. Berdarah nih ekornya. Nah ini krimnya, jangan dimakan. Ini krimnya kita taruh ke badannya. Buat teman-teman yang mau tanya krimnya apa, untuk apa ini? Krim ini untuk ngangkat. Ini kan udah bergerak kali nih jamur-jamurnya. Ini kita taruh krim dulu untuk ngangkat dulu jamur-jamurnya. Untuk ngangkat jamur-jamurnya. Krim ini teman-teman bisa dapatkan di online shop yang ada di daerah teman-teman atau di pet shop. Teman-teman yang mau beli krim ini di online shop, saya akan sisipkan link untuk belanja online shop di kolom deskripsi yang mau beli krim ini ya. Ini kita usap ke satu badan. Cara penggunaan krim ini, cara untuk penggunaannya supaya jamur-jamur terangkat, supaya lemak-lemak hilang. Itu caranya bulu kucing jangan basah dulu, bulu kucing harus dalam keadaan kering tetap. Kemudian kalau ini kondisinya satu badan. Ini kondisi satu badan keraknya. Jadi karena kondisinya satu badan, itu dipakai ke satu badan kucingnya. Aman kok, nggak berbahaya bagi kucing. Tapi kalau kondisi kucing cuman berminyak di ekor, dipakai di ekornya aja. Jangan dipakai ke satu badan. Marah dia, mungkin karena kesakitan makanya marah. Ini kita diamin, nanti kita gosok lagi. Nanti lihat aja airnya. Ini aja udah nampak nih. Nanti lihat aja krim ini kecampur dengan jamur, warnanya jadi kayak air paret, kayak cappuccino susu. Krim ini bekerja untuk mengangkat jamur-jamur yang keras, yang bergerak-bergerak. Untuk mengobatinya nanti ada shampoo yang akan mengobati jamurnya. Cherry. Nah, buat kucing teman-teman yang sering ngaung-ngaung, ngeong-ngeong marah, biar abaikan aja. Gertak sambai. Gertak sambai. Sambai itu bahasa Aceh, sambal, sebenarnya gertak sambal. Nah, kayak gini. Tapi harus pahami kucingnya ya. Harus pahami kucingnya bahwa kucingnya baik, bukan bangsa gigit, bukan bangsa agresif. Ya, kalau bangsa agresif, bangsa menggigit, kalau udah diginiin hati-hati. Pecah nanti tangan teman-teman. Kalau mengabaikan kucingnya agresif, ngaung. Bukan kulit, warna kucingnya hitam. Hitam black tortie sebenarnya, black tortie hitam yang ada persik-percikan kuningnya itu black tortie. Jadi karena kulit warna bulu dia dominan hitam, jadi jamurnya juga hitam, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah ini dia.
Ini jamurnya yang masih hitam-hitam kayak gini nih. Ini masih berjamur nih. Masih berjamur, masih belum. Ya udah merata ke satu badan. Udah merata, sekarang udah bisa kita bilas. Ini kita bilas dulu, baru nanti kita mandiin, baru kita shampooin. Ini yang ada di badannya, jorok. Buat teman-teman, saya anjurkan tetap pakai handscoon karena beda-beda imunitas kulit, beda-beda. Ada kulit yang sensitif, jangankan jamur yang segini parah, jamur sedikit pun bisa menular ke manusia gitu. Kalau sensitif ya kulitnya. Tapi kalau kulitnya nggak sensitif kayak kulit saya nih, kulit bandel, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai aja handscoon. Kalau saya pribadi memang dari dulu ke dulu nggak pernah pakai handscoon. Nah, ini udah merata ke satu badan. Ini udah merata ke satu badannya. Ini tinggal kita gosok-gosok aja. Tengok nih, tangan saya udah hitam. Nanti kalau udah saya basuh pakai ini, udah hitam tangannya. Udah terangkat semua kotoran, kerak-kerak, noda-noda terangkat. Sesudah kotoran dan noda-noda terangkat, nanti kita mandikan pakai sampo jamur. Kalau nggak kita bersihin dulu, ini nggak kita bersihin dulu, kerak-keraknya nggak terangkat dulu, noda-nodanya nggak hilang dulu, waktu kita pakai sampo jamur, itu sampo jamurnya nggak bisa bekerja dengan efektif karena masih ketahan sama kerak-keraknya. Jadi kerak-keraknya dulu ini kita obati. Nah, sekarang kita bilas dulu, bilas krimnya. Kita bilas krim baru nanti kita shampooin. Oh. Nah, airnya hitam nih kan. Nah, airnya hitam. Ini air kotoran. Nah, airnya hitam. Airnya hitam, guys. Ini jamurnya pun terangkat semua nih. Ada jamur ini yang hitam-hitam nih ya. Kolaborasi antara jamur dan krim tadi. Ada yang terangkat langsung kayak gini, ada yang memang keraknya udah hancur kena krim. Kita buang dulu airnya, jorok karena kan. Jamurnya terangkat. Ini udah apa? Ini langsung kita shampooin. Nah, cara saya mengobati kucing jamuran, baik yang jamuran parah seperti ini. Kalau ini kan jamurnya satu badan, sama seperti kucing yang saya cukur dari yang putih, yang saya cukur, yang dari ujung kepala sampai ujung ekor itu jamur semua. Untuk cukur kucing yang putih, teman-teman bisa klik kartu di atas atau link yang di bawah kolom deskripsi. Untuk cara saya mengobati kucing yang jamuran, saya masih mempercayakan shampoo Sebazol untuk kucing yang jamuran. Shampoo Sebazol ini cukup saya rekomendasikan, cuman pemakaiannya hati-hati. Untuk yang kitten itu lebih hati-hati, jangan digunakan di area wajah berlebihan jika teman-teman tidak paham. Kemudian kalau penggunaan shampoo Sebazol ini itu memang harus hati-hati,
Jangan dibiarkan lama kali sampai kucing jilat-jilat badan yang masih ada zat shampoo-nya di badannya. Karena itu sangat berbahaya, karena shampoo Sebazol ini poison. Poison ini beracun atau meracuni. Jadi ada kandungan racun. Karena ada kandungan racun itu cukup berbahaya untuk kucing. Kalau teman-teman nggak paham, belajar dulu cara pemakaian shampoo Sebazol. Akan tetapi cara aman simple sih. Kita pakai ke badan, jangan kebanyakan di area wajah. Kalau teman-teman belum paham, jangan gunakan di area wajah kalau teman-teman belum paham. Kemudian jangan dijilat sama si kucingnya. Oke? Untuk selanjutnya di badan, teman-teman boleh bantu sesudah mandi, teman-teman boleh bantu pakai semprotan obat semprot. Teman-teman boleh pakai Sebazol. Bukan Sebazol ya, boleh pakai Sebazu spray, atau boleh pakai Skedik spray. Nah, ada dua pilihan untuk disemprot untuk membantu proses penyembuhan bulu kucingnya, pakai Sebazu spray atau Skedik spray. Ada dua pilihan. Kemudian untuk mempercepat, ini karena kebanyakan dibantu injeksi juga. Nanti ada jadwal pemberian obat minum juga untuk basmi jamurnya. Nah, untuk injeksi itu dibawa ke dokter hewan, untuk obat minum juga dibawa ke dokter hewan dan dibeli di dokter hewan ataupun klinik. Karena obat injeksi ada batasannya dan juga obat minum juga ada batasannya, gitu ya. Oke, sekarang saya mandiin. Karena ini jamur satu badan. Jadi saya basahin badan kucingnya. Saya taruh shampoo-nya satu badan. Nah, kalau buat teman-teman, kalau jamurnya cuma di sini, teman-teman mandiin seperti kayak biasa, pakai shampoo biasa teman-teman pakai, cuman jangan pakai shampoo biasa lah, pakai shampoo kita, Beauty Cat shampoo. Misalnya udah pakai shampoo Beauty Cat shampoo, kucingnya ada jamur, nah di area jamurnya teman-teman boleh pakai kan shampoo Sebazol di area jamur aja. Cuman karena ini kondisi kucingnya jamur satu badan, ya udah kita pakaikan satu badan. Oke, langsung kita shampooin. Ini nggak kita rendam ya, yang kita rendam supaya shampoo jamurnya lebih bekerja. Nah, ini dia, kita ratakan ke satu badan. Nampak kalau dari tangan saya, karena saya mandiin, nampak yang tebel-tebel, yang berkerak-kerak udah nggak ada lagi, udah bersih. Tambah lagi kita pakai shampoo Sebazol. Shampoo Sebazol ini selain dapat membasmi jamur, dia juga bisa menghilangkan noda-noda yang ada di bulu kucing. Cukup direkomendasikan buat teman-teman yang kucingnya jamuran untuk memakai shampoo Sebazol, tapi hati-hati dalam pemakaian karena dia mengandung zat racun atau bisa kita bilang bisa meracuni, makanya sangat harus dijaga. Nah, jangan sampai kena di area mulut. Kebetulan di area mulut nggak ada jamur, jadi nggak perlu. Jangan sampai ke area mata karena cukup perih, shampoo-nya cukup perih kali. Jangan lupa di bawah selah, bukan di bawah paha, di bawah telapak kaki, di sela-sela kaki, digosok biar menghilangkan jamur-jamur yang ada di area itu dan juga menghilangkan noda-noda. Airnya nih, nah airnya masih coklat juga. Jadi untuk pemakaian shampoo Sebazol itu bisa kita diamin sekitar 3 atau 5 menit. Cuman jangan kita diamin kayak gitu, mending kita pegang, kita gosok-gosok itu sekitar 3 ataupun 5 menit. Kita gosok-gosok, kita tunggu sampai dengan 3-5 menit sambil kita ratain, jangan kita diamin.
Nanti kita gosok-gosok dari 5 menit, kita diamin lagi 5 menit ya, kelamaan. Sekarang kita bilas. Nah, ini udah mau bersih. Badannya udah mau bersih, tapi harus kita bilas dengan cara rendam untuk memastikan zat sampo-nya betul-betul udah bersih. Cherry, tadi belum kita shampooin area mata, bukan area mata ya, area wajah. Jadi untuk area wajah kita pakai shampoo kita nih, shampoo Cat Beauty yang aman di area wajah. Nah, ini airnya masih ada zat sampo. Ini masih ada zat sampo, jadi kita harus buang dulu airnya, kita ganti air baru supaya memastikan airnya betul-betul bersih dan nggak ada zat sampo. Nah, sekarang kita bilas yang terakhir untuk memastikan zat samponya nggak ada lagi di airnya, bukan di air, zat samponya nggak ada lagi di tubuh si kucing maupun di bulu si kucingnya. Karena kenapa? Kalau nggak bersih dibilas, misalnya nih, ini kan proses terakhir. Kalau nggak bersih dibilas, kalau masih ada zat sampo di bulu ataupun di kulit kucing, itu cukup beresiko bagi si kucing dan juga bagi hasil grooming kucingnya. Kalau untuk hasil grooming, kalau zat samponya nggak bersih dibilas, itu akan membuat bulu kucingnya lepek. Jadi bulu kucingnya nggak segar dan nggak ngembang, dia akan lepek. Efek ke kulit ya bisa berjamur karena dia masih ada zat samponya, dia nggak akan kering maksimal, jadi bulu dia agak-agak lembab gitu. Kemudian jika masih ada zat sampo di bulu dan kulit kucing, itu bisa membuat jamuran karena masih ada zat samponya, mungkin kulitnya panas sehingga bisa membuat kucingnya jamuran. Jadi untuk tahapan ini, tahapan terakhir supaya kucingnya maksimal bersih, nggak ada resiko apa-apa, untuk tahapan terakhir itu harus dipastikan dibilas dengan betul-betul bersih. Dengan betul-betul bersih, jangan ada lagi zat sampo di tubuh ataupun bulu kucing. Nah, gini contoh airnya, zat samponya udah nggak ada lagi. Nah, begini dia, ini nggak ada lagi zat samponya di airnya. Jadi ini udah bersih dan sudah finish, sudah bisa kita bilas. Bukan bilas, udah bisa kita henduki. Nah, sekarang si cherry-nya kita hendukin dulu. Cherry ini udah bersih, udah segar dia nih. Udah nggak lengket lagi bulunya, kulitnya udah nggak terlalu jorok lagi, udah wangi juga. Mungkin buat teman-teman yang nanya apa penyebab kucing jamuran dan jamur di kucing akan bisa menular nggak ke kita manusia. Kalau untuk penyebab kucing jamuran, saya akan buatkan video khusus karena kalau saya includekan di video ini kayak agak kepanjangan pembahasannya. Jadi untuk penyebab kucing jamuran saya akan buat video next. Dan jamur yang nanya, jamur di kucing bisa nular nggak ke manusia? Bisa nular ke manusia. Makanya agak safety, agak dijaga, dan bukan agak dijaga, harus dijaga kucingnya supaya bersih, nggak kutuan, nggak jamuran, supaya kita bersih juga gitu. Nah, memang ada yang menular, ada yang enggak. Kalau saya pribadi nggak ketular. Mungkin karena kulit saya kekebalannya lebih kuat dan imun kulit lebih kuat ya. Buat teman-teman yang bulu sensitif itu agak hati-hati. Termasuk nih ownernya.
owner si Cherry. Ini bukan kucing saya ya, ini kucing orang lain. Saya yang handle karena ini udah jamuran parah. Jadi ownernya minta tolong saya yang handle untuk sembuhin si Cherry-nya. Jadi owner dia cewek, owner Cherry ini si cewek, saya nggak sebutin nama. Ya udah agak merah-merah, udah bulat-bulat merah di tangannya karena tertular jamur dari si Cherry. Kemudian si ownernya sayang kali sama Cherry. Dalam kondisi Cherry kayak gini, ya kan harus dikasih obat. Walaupun dia gatel-gatel tangannya, dia tetap lakukan terbaik untuk si Cherry, tetap diberikan obat untuk Cherry. Apresiasi juga untuk ownernya. Ini kesalahan si Cherry kemarin. Ownernya nggak mandiin Cherry di rumah, ownernya mandiin Cherry di pet shop di daerah saya. Kebetulan dia ngantar ke pet shop saya. Kebetulan di pet shop saya anggota satu orang nggak masuk, satu orang masuk, kucing over. Kebanyakan kucing nggak sempat grooming lagi si Cherry, jadi Cherry dibawa ke pet shop lain. Saya nggak sebutin nama pet shop lain, karena semenjak di grooming di pet shop lain, dia jamuran satu badan kayak gini. Saya juga agak shock kok bisa ya. Biasa kalau kita grooming kucing nggak akan mengakibatkan jamur yang sedemikian. Jadi itu masa lalu. Masa sekarang tugasnya kita obati si Cherry ya. Cherry juga udah kedinginan. Saya beresin Cherry dulu ya. Nah, sekarang kita perban dulu. Sebelum kita perban, kita taruh betadine dulu. Nah, memang harus diperban. Kalau nggak kita perban, dia gigit. Kalau dia gigit, itu bisa habis ekornya, nggak sembuh-sembuh, masih basah-basah aja, habis-habis terus. Nah, itu Cherry juga. Jangan sini, situ udah, saya pergi sana. Alah, Cherry sama Cherry nggak boleh berantem. Oke, udah siap kita perban. Kita keringkan dulu di bagian kakinya. Penting udah kita perban dulu, karena tadi sebelum kita perban kita keringkan, dia gigit ekornya. Jadi kita perban terlebih dahulu. Ini jamuran udah bersih, nggak ada kerak-kerak lagi. Oke, sekarang kita blower dulu Cherry-nya. Kalau nggak ada bulu di kakinya, tetap harus di blower. Oke, ini dia si Cherry-nya udah siap kita mandiin. Bulu dia udah lumayan bersih. Udah bersih, udah nggak lengket lagi ya. Udah bisa lah kita pegang-pegang, kita peluk-peluk. Udah bersih, udah wangi, udah nggak lengket lagi bulunya, dan kerak-kerak juga udah terangkat. Semoga Cherry cepet sembuh. Bantu doain nanti hasil Cherry udah sembuh ataupun perkembangan Cherry akan saya paparkan juga di video saya. Oke, semoga video saya bermanfaat buat kucing teman-teman yang jamuran. Semoga video ini dapat membantu teman-teman membasmi jamur, dan semoga kucing teman-teman yang jamuran juga lekas sembuh jamurnya. Ini saya tekankan sekali lagi, ini kucing customer saya, karena kucing saya nggak ada yang jamuran ataupun kurapan. Oke.